Tatapan di ujung meja. Cinta terlarang tante janda di jam makan malam. Pernahkah kamu mencintai seseorang tanpa pernah sekalipun menyentuhnya? Apalagi berbicara? Hanya duduk berseberangan di meja makan keluarga, saling menatap dalam diam, tapi hati bergetar setiap kali mata bertemu. Tak ada kata, tak ada janji, hanya tatapan yang lebih dalam dari pelukan manapun. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang cinta yang terkurung dalam sopan santun dan norma. Tapi justru karena itu, terasa begitu menggairahkan. Hai, sayang. Selamat datang lagi di pelukan hangatnya cerita malam milik kita semua. Di channel kesayangan, Celoteh Tante. Tempat di mana suara hati yang pernah kau pendam, perlahan Tante bisikan kembali. Di sini, tak ada yang terlalu tabu untuk dirasakan, dan tak ada rasa yang terlalu dewasa untuk diceritakan. Malam ini, Tante mau ajak kamu menyelami kisah yang halus tapi menggoda. Tentang cinta yang tak pernah bersuara, tapi begitu terasa. Tatapan yang lebih tajam dari kata-kata. Rasa yang tak pernah tumbuh dalam pelukan, tapi justru mekar di meja makan keluarga. Judul ceritanya, Tatapan di ujung meja. Cinta terlarang tante janda di jam makan malam. Sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu bertanya-tanya. Sejak kapan cinta bisa tumbuh hanya dari sebuah pandangan diam? Yuk, siapkan hatimu. Karena cerita malam ini akan menyentuh titik paling dalam, dan mungkin paling tersembunyi. Tante Rika duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang tak lagi semuda dulu, tapi justru lebih matang, dan anehnya, lebih memikat. Usianya 42. Kulitnya tak sekenyal dulu, tapi sinarnya lebih tenang. Pandangannya tidak lagi gelisah, melainkan penuh rahasia. Ia menyemprotkan parfum melati di titik-titik lembut kulitnya, leher, pergelangan tangan, dan dada bagian atas. Dress warna merah anggur membalut tubuhnya dengan potongan sederhana namun pas, mengikuti lekuk tubuh yang tak lagi muda, tapi justru membuat mata sulit berpaling. Sudah 3 tahun sejak ia resmi menyandang status janda. Suaminya, seorang pengusaha yang dulu begitu memujanya, memilih pergi bersama wanita yang lebih muda, dan lebih mudah dikendalikan. Rika tidak menangis berlebihan. Ia tahu, kepergian yang menyakitkan tak bisa dilawan dengan air mata. Ia memilih diam, dan memperbaiki dirinya perlahan. Malam ini malam Sabtu. Seperti biasa, ia akan ke rumah besar milik orang tuanya. Setiap Sabtu malam, keluarga besar berkumpul untuk makan malam. Sebuah tradisi yang melelahkan namun penuh nostalgia. Di meja makan itu ada ibu bapak, kakak adik, sepupu-sepupu, keponakan-keponakan, dan Reyhan. Reyhan, lelaki muda, usia 28. Mahasiswa pasca sarjana, anak dari sepupu jauhnya. Tinggal di rumah orang tua Rika sementara tesisnya belum rampung. Dari minggu ke minggu, tanpa disengaja, Reyhan selalu duduk berseberangan dengan Rika. Dan dari minggu ke minggu pula, ada tatapan yang tumbuh. Bukan tatapan biasa. Tatapan yang pelan-pelan memeluk. Tatapan yang membuat kulit Rika seperti dialiri sesuatu yang hangat dan berbahaya. Ia tahu seharusnya tak merasa begini. Ia 2 kali usianya. Ia janda. Dan mereka, keluarga. Tapi entah mengapa, setiap Sabtu malam, hatinya berdebar saat mendengar suara Reyhan tertawa. Dan tubuhnya tiba-tiba terasa hidup saat tatapan itu menetap terlalu lama. Bukan hanya Rika yang merasa. Ia tahu itu. Reyhan terlalu sering mencuri pandang. Terlalu cepat memalingkan muka saat mata mereka bertemu. Tapi selalu kembali menatap. Diam-diam, dari kejauhan. Malam itu, saat semua sudah berkumpul dan hidangan disajikan, Rika datang terakhir seperti biasa. Ia melangkah perlahan masuk ke ruang makan. Dan di ujung meja, Reyhan sudah duduk, menatapnya. Bukan dengan pandangan seorang keponakan, tapi pandangan lelaki yang sedang menahan diri. Saat Rika duduk, napasnya bergetar perlahan. Ia tahu permainan ini tidak akan pernah diucapkan.
tak akan pernah dinyatakan, tapi akan terus hidup selama mereka tetap duduk saling berseberangan. Cinta ini tidak punya tempat, tapi di meja makan keluarga, setiap Sabtu malam, cinta ini punya waktu. Dan dari tatapan itu, semuanya perlahan dimulai. Bukan sekadar saling pandang, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di antara celah waktu dan denting sendok. Sebuah ketertarikan yang menggeliat dalam diam. Tak bersuara, tapi terasa tajam menusuk ke dalam dada. Rika merasakannya, dan ia tak menyangkalnya. Malam itu, saat semua tertawa mendengar cerita konyol dari sepupu yang baru saja gagal bisnis online, Rika dan Rehan kembali bertukar pandang. Tapi kali ini, mata Rehan tidak buru-buru beralih. Ia menatap lebih lama, lebih dalam, dan tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya diberikan untuk seorang tante. Tapi juga bukan senyuman sembarangan. Ada godaan samar yang coba ia sembunyikan, dan gagal. Rika merasa perutnya menghangat. Seperti ada letupan kecil yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang menggenggam gelas tiba-tiba menjadi lebih erat. Ia mengangkat wajah dan membalas senyum itu. Tipis, singkat, tapi cukup untuk membuat Rehan menggigit bibir bawahnya pelan. Di sekeliling mereka, keluarga besar sibuk bercerita. Tak ada yang menyadari pertukaran energi tak kasat mata yang sedang terjadi di antara dua manusia yang terikat dalam satu garis keluarga. Tapi tak pernah benar-benar dekat. Keesokan harinya, sepupu Rika, Ibu Rehan, datang ke rumahnya. Membawa kue dan cerita. Tapi satu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat jantung Rika berdebar tak karuan. Doain ya, Kak Rika. Rehan udah aku kenalin sama anaknya temen. Cantik, muda, pinter. Siapa tahu cocok. Namanya Zahra. Rika mengangguk, tersenyum seperti biasa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa retak. Ia tak punya hak untuk cemburu, tapi tubuhnya menolak logika itu. Di balik senyum sopan yang ia pasang, pikirannya berputar liar. Apakah semua ini hanya perasaan sepihak? Apakah tatapan itu hanya permainan iseng dari lelaki muda yang bosan? Malam harinya, ia berdiri di depan cermin lagi, menatap pantulan tubuhnya sendiri. Gaun tidurnya tipis, satin lembut yang hanya ia kenakan ketika merasa kosong. Ia menyentuh lehernya perlahan, mencoba mendengar suaranya sendiri. Kenapa kamu seperti remaja, Rika? Bisiknya, sambil menghela napas. Tapi ia tahu kenapa. Karena untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ada yang membuat tubuhnya kembali terasa hidup. Bukan karena rindu akan cinta, tapi karena hasrat. Karena rasa ingin tahu. Karena permainan yang belum sempat dimainkan. Sabtu berikutnya, ia datang lebih telat dari biasanya. Dan seperti biasa, Rehan sudah menunggunya. Di tempat yang sama. Dengan tatapan yang sama. Tapi malam itu berbeda. Saat tangan Rehan meraih kendi air dan menuangkannya ke gelas Rika, jemari mereka bersentuhan sebentar. Sangat sebentar. Tapi cukup lama untuk membuat jantung keduanya berhenti berdetak sesaat. Rika menahan napas. Dan ketika Rehan kembali duduk, ia melihat lelaki itu tersenyum kecil. Kali ini, lebih berani, lebih maskulin. Dan malam itu, ketika semua sudah bubar, saat Rika hendak pergi meninggalkan meja makan, ia menemukan sesuatu di bawah piringnya. Selembar kertas kecil, dilipat rapi. Tulisannya singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Rika berdegup 2 kali lebih cepat. Kalau tak bisa bicara di sini, maukah kita bertemu di luar meja makan? Rika membaca tulisan itu 2 kali, 3 kali. Dan setiap hurufnya terasa seperti desir lembut di belakang telinga. Menggoda, menggelitik, dan sangat sulit untuk diabaikan. Malam itu, ia tak langsung menjawab. Ia hanya melipat kembali kertas kecil itu, menyelipkannya dalam saku gaun, lalu melangkah menuju mobil dengan langkah perlahan tapi pasti. Di dalam hati, perang mulai terjadi. Ia tahu siapa dirinya. Seorang janda, 42 tahun, perempuan dengan reputasi yang ingin ia jaga. Dan Rehan? Lelaki muda yang secara teknis masih bagian dari keluarga besar. Apa yang akan dipikirkan orang jika mereka tahu? Namun,
Malam itu juga, ia tak bisa memejamkan mata. Bayangan Rehan menyusup ke balik pikirannya. Cara ia menatap, cara ia tersenyum tipis, bahkan cara ia menyebut nama, Tante Rika, dengan nada rendah yang anehnya, tidak terdengar seperti panggilan keponakan. Lebih seperti pria dewasa yang sedang menggoda wanita yang lebih tahu dunia. Esok harinya, Rika mengirim pesan singkat ke nomor Rehan yang ia simpan secara diam-diam sejak lama. Kita ketemu, tapi bukan di tempat umum. Jawaban Rehan datang cepat. Hanya satu kata. Kapan? Sabtu sore. Rika mengajaknya ke sebuah rumah kecil milik almarhum neneknya yang sudah lama kosong. Letaknya di pinggiran kota. Sepi, jauh dari keramaian. Aman, untuk percakapan yang tak bisa didengar siapapun. Saat Rehan tiba, mata mereka langsung bertemu. Tak ada pelukan, tak ada jabatan tangan. Tapi udara di antara mereka terasa panas. Seperti menampung rindu yang selama ini tertahan dalam diam. Aku nggak ngerti apa yang sedang terjadi, Tante. Ujar Rehan. Suaranya terdengar ragu tapi juga jujur. Panggil aku Rika. Saat kita cuma berdua. Jawabnya pelan. Rika duduk di sofa tua, menyilangkan kaki perlahan. Rehan masih berdiri, tampak gugup, tapi matanya tak pernah berpaling. Ini salah, ya? Bisik Rehan. Bukan salah, kalau kita tahu di mana batasnya. Jawab Rika, dengan tatapan yang dalam, menguji, menantang, tapi juga menahan. Namun batas itu ternyata hanya ada di bibir. Karena ketika Rehan mendekat dan duduk di sampingnya, jarak yang tersisa di antara mereka hanya diisi oleh napas dan detak jantung. Dan ketika tangan Rehan menyentuh jari-jarinya, tidak ada satupun dari mereka yang menarik diri. Detik demi detik, keheningan berubah menjadi ketegangan manis. Bukan karena mereka saling memeluk, tapi karena keduanya tahu, jika satu dari mereka sedikit saja menyerah, semuanya akan berubah. Namun Rika menarik diri lebih dulu. Ia bangkit, melangkah menuju jendela, membelakangi Rehan. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia bicara. Kita nggak boleh bodoh. Kalau semua ini hanya tentang rasa penasaran, aku akan berhenti sekarang juga. Rehan berdiri, perlahan, mendekat dari belakang. Jarak tubuh mereka hanya beberapa senti. Kalau aku bilang, ini bukan cuma penasaran, tapi rasa yang tumbuh dari setiap Sabtu malam. Dari setiap kali aku lihat Tante Rika tersenyum. Rika menutup mata. Ada air di ujung pelupuknya. Tapi bukan karena sedih. Aku takut, Rehan, bisiknya. Karena kalau aku teruskan, aku nggak akan bisa setengah hati. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya dipeluk dari belakang. Pelukan yang tak seharusnya terjadi, tapi terasa sangat benar. Di dalam rumah tua itu, tanpa ada ciuman, tanpa ada tubuh yang bersatu, hanya pelukan dan napas. Semuanya sudah cukup untuk menandai bahwa sebuah garis batas sudah mulai kabur. Dan dari pelukan itu, konflik pun resmi dimulai. Sejak hari itu, Rika tak lagi tenang di setiap Sabtu malam. Tatapan Rehan tak lagi sembunyi-sembunyi. Ia kini menatap langsung, penuh keyakinan. Senyum yang ia lemparkan di meja makan bukan lagi basa-basi kekeluargaan, tapi undangan, bisikan diam yang memintanya untuk kembali ke rumah tua itu. Dan Rika terlalu jujur pada dirinya sendiri untuk pura-pura tak menunggu. Namun, seperti yang ditakutkannya, semesta tak diam. Suatu malam, Rika menerima telepon dari adik perempuannya. Nada suaranya terdengar penuh tanya. "Kak, kamu dekat sama Rehan, ya? Soalnya ada tetangga bilang mereka lihat kalian di mobil bareng. Di luar kota." Jantung Rika seketika mencelos. Ia langsung berdalih. Ringan tapi cepat. "Oh, kemarin sempat barengan ke toko barang antik. Dia mau cari referensi skripsinya." Alasan yang masuk akal. Tapi Rika tahu itu tak akan bertahan lama. Di keluarga besar, kabar lebih cepat menyebar daripada niat baik. Ia mulai menghindari Sabtu malam. 2 minggu absen. Alasannya? Sakit kepala. Ada klien. Lagi retouch rumah. Semua dicari agar tak perlu berhadapan langsung dengan Rehan dan keluarga.
Namun Rehan datang. Tanpa peringatan, tanpa pesan, lelaki itu berdiri di depan pagar rumah Rika, malam-malam, dengan mata yang tak marah, tapi penuh luka. Aku nggak bisa begini, Kak Rika. Kalau aku harus pura-pura lagi, aku bakal gila. Rika berdiri di balik pintu, hanya mengenakan kimono tidur tipis. Kancing bagian atas terbuka sedikit. Leher jenjangnya terekspos. Aroma tubuhnya bercampur melati dan peluh. Tapi malam itu bukan tentang godaan. Malam itu tentang pilihan. Aku juga nggak bisa terusin ini, Ray. Mereka masuk. Duduk berjauhan. Tak ada sentuhan. Hanya jeda panjang yang menyesakkan. Hingga akhirnya Rehan berkata pelan. Aku mau kamu. Bukan diam-diam. Bukan di balik pintu. Aku mau kamu sebagai perempuan yang kupilih. Rika menunduk. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena semua pilihan yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Jika ia melangkah maju, ia akan kehilangan segalanya. Reputasi, kepercayaan keluarga, bahkan mungkin keponakan-keponakan yang menganggapnya panutan. Tapi jika ia mundur, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Air mata mulai turun. Tak bisa ditahan. Aku bukan perempuan muda yang bisa kamu banggakan, Ray. Aku janda. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Rehan berdiri. Mendekat. Tapi tidak memeluknya. Hanya berlutut di depannya. Menatap dari bawah. Di mataku, kamu segalanya. Dan malam itu, bukan ciuman pertama yang terjadi. Tapi keheningan. Lalu kejujuran. Mereka berpelukan lama. Sangat lama. Tapi tidak menyatu. Tidak malam itu. Karena di malam itu, Rika membuat keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Aku butuh waktu. Tapi kalau kamu sungguh mencintaiku, kamu akan menunggu. Dan Rehan menunggu. Hari demi hari, minggu demi minggu, Rika sengaja menjauh. Bukan karena tak ingin, tapi karena harus berpikir jernih. Ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai konsultan desain interior. Ia sibuk menata rumah orang lain, sambil mencoba membereskan kekacauan di dalam hatinya sendiri. Tiap malam, sebelum tidur, ia menatap layar ponsel. Nama Rehan tetap ada di atas daftar pesan yang belum ia balas. Beberapa kali, lelaki itu hanya mengirim satu kalimat. Aku masih di sini. Kadang disertai foto kecil, secangkir kopi di meja rumah tua itu, atau pemandangan senja dari balkon apartemen Rehan. Bahkan sekali, hanya foto buku puisi yang terbuka, dengan satu kalimat yang mengguncang hati Rika. Yang kita rahasiakan, bukan karena malu, tapi karena terlalu dalam untuk dibagi. Dan malam itu, Rika menangis. Bukan karena lemah, tapi karena sadar. Ia mencintai Rehan. Namun hidup bukan hanya tentang cinta. Hidup adalah keluarga, reputasi, dan suara-suara yang siap menghakimi sebelum sempat mendengar. Rika tahu, jika ia memilih Rehan, ia harus siap ditinggalkan oleh yang lain. Puncaknya datang di makan malam keluarga berikutnya. Semua duduk mengelilingi meja panjang, tertawa, bersendau gurau, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Rehan datang dengan seseorang. Seorang perempuan muda, cantik, anggun, tampak cocok sekali berdiri di sampingnya. Dan Rika? Ia tetap tersenyum. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyesap anggurnya pelan, membiarkan tawa orang lain menjadi latar suara untuk kegaduhan yang terjadi dalam dirinya. Tapi pandangan mata tak bisa berbohong. Saat mata Rehan menatapnya dari ujung meja, Rika melihat sesuatu yang hancur di sana. Kecewa. Dan perpisahan. Ia mengalihkan pandangan. Tapi dada Rika terasa sesak. Malam itu, setelah pulang ke rumah, ia menangis untuk waktu yang lama. Dan ketika akhirnya ia mengirim pesan untuk Rehan, hanya satu kalimat. Maafkan aku. Namun tidak ada balasan. Hari-hari berikutnya sunyi. Rehan tak lagi muncul. Tak ada pesan. Tak ada foto. Bahkan di pertemuan keluarga berikutnya, ia absen. Hingga suatu siang yang hangat,
Beberapa bulan kemudian, saat Rika sedang membersihkan rumah nenek, tempat kenangan mereka terakhir, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Raihan turun. Rambutnya lebih panjang. Matanya lebih dewasa. Tapi senyum itu masih sama, meski kini tampak seperti seseorang yang sudah melewati badai panjang. Aku sempat pergi jauh. Bukan untuk lari, tapi untuk memastikan. Katanya, lirih. Rika menatapnya dengan mata berkaca. Memastikan apa? Kalau aku masih mau nunggu. Dan ternyata aku masih di sini. Kali ini, Rika tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah pelan, membuka pintu rumah, dan menoleh ke belakang. Aku sudah tidak ingin bersembunyi lagi. Kalau kamu masih mau masuk ke dalam hidupku, ayo masuk. Tapi bukan lagi sebagai lelaki diam-diam di ujung meja. Raihan masuk. Mereka duduk. Tak ada lagi jeda. Tak ada lagi ragu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka saling memiliki. Bukan karena dorongan hasrat sesaat, tapi karena cinta yang telah bertahan melewati waktu, rindu, dan luka. Tubuh mereka bersatu bukan sebagai pelarian, tapi sebagai keputusan. Dalam keheningan rumah tua itu, mereka membiarkan diri mereka saling menemukan. Lembut, panas, dalam, penuh getaran yang bukan sekadar fisik, tapi juga jiwa. Tak ada yang terburu-buru, tak ada yang dipaksa. Hanya satu malam panjang, untuk cinta yang selama ini hanya ada di ujung meja makan. Dan pagi setelah malam itu, segalanya tak lagi sama. Rika bangun dengan kepala di dada Raihan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dimiliki, dan memiliki. Tidak sebagai pelarian, tidak sebagai rahasia, tapi sebagai perempuan dewasa yang berani memilih meski di seberang banyak bisik-bisik tak setuju. Mereka sarapan bersama. Bukan di restoran mewah atau meja panjang keluarga besar, tapi di dapur kecil rumah tua yang mulai berdebu. Dengan teh panas, roti panggang hangus sedikit, dan tawa kecil yang lahir dari canggung yang manis. Rika melihat ke cermin dapur, dengan rambut berantakan dan mata yang belum sepenuhnya bangun. Tapi yang ia lihat bukan lagi seorang janda yang ragu, atau wanita yang dibayangi masa lalu. Ia melihat seorang perempuan, yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Raihan duduk bersila di lantai, memainkan jemari kakinya sambil memandang Rika dari bawah. Jadi, kamu siap bilang ke keluarga? Pertanyaan itu seperti gemuruh kecil. Rika tersenyum. Lelah, tapi tidak lagi takut. Aku nggak bisa janjikan mereka bakal setuju. Tapi aku bisa janjikan satu hal. Aku gak akan bohong lagi. Dan benar. 1 minggu setelahnya, Rika berdiri di tengah ruang tamu keluarga besar saat arisan bulanan. Ia meminta bicara. Semua berhenti mengunyah pastel dan lapis legit. Semua mata tertuju padanya. Saya tahu, mungkin ini bukan kabar yang kalian harapkan. Tapi saya ingin kalian tahu langsung dari saya. Raihan masuk dari belakang. Tenang, tegas. Tapi tak menggertak. Ia berdiri di samping Rika, menggenggam tangannya. Kami, bersama. Sini. Hening yang menggantung panjang. Beberapa wajah saling melirik. Ada yang tercengang, ada yang mengernyit, ada pula yang menunduk tanpa kata. Tapi di sudut ruangan, nenek dari pihak ibunya, satu-satunya yang Rika pikir akan paling marah, justru tersenyum pelan. Nenek, kamu dulu juga dikejar pria 7 tahun lebih muda. Nak, dan sampai sekarang dia masih setia ngantri nenek ke pengajian tiap Jumat. Ucap beliau, disambut tawa tertahan. Dan tiba-tiba, ketegangan pecah. Tidak semua langsung setuju. Tidak semua memeluk. Tapi tidak ada lemparan kebencian. Mungkin karena akhirnya semua bisa melihat, ini bukan nafsu. Ini cinta. Kini, setiap kali Rika duduk di meja makan keluarga besar, ia tak lagi sendiri. Di ujung meja, Raihan selalu duduk. Mereka tidak lagi hanya saling pandang diam-diam. Mereka tertawa, berbicara, bahkan terkadang saling menyuapi di tengah ledekan kecil dari sepupu-sepupu muda. Tatapan-tatapan itu masih ada. Tapi bukan lagi sembunyi-sembunyi. Tatapan itu kini menjadi pengingat
bahwa cinta yang dulu hanya hidup dalam diam, kini berdiri dengan kepala tegak. Dan setiap kali seseorang bertanya, apa nggak takut dulu memilih dia? Rika hanya tersenyum dan menjawab, cinta yang dewasa itu bukan soal usia, tapi soal keberanian. Sahabat celoteh tante, terima kasih sudah menemani perjalanan Rika dan Reyhan. Dua hati yang berani memilih cinta meski penuh tantangan dan rintangan. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa cinta sejati bukan soal usia, status, atau penilaian orang lain, tapi tentang keberanian untuk jujur pada perasaan dan diri sendiri. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk terus berani mencintai dan dicintai dengan tulus. Ingat, cinta yang dewasa selalu menemukan jalannya, asal kita tak takut melangkah. Jangan lupa ya, like kalau kalian suka cerita ini, share supaya teman-teman juga bisa terinspirasi, dan tulis komentar kalian tentang kisah ini. Apakah kalian pernah mengalami cinta yang terlarang tapi penuh arti? Kalau belum subscribe, ayo subscribe channel Celoteh Tante agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh drama, romantis, dan tentu saja, bumbu kehidupan nyata. Semoga hari kalian penuh cinta dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari Tante.